Halo teman-teman, selamat datang di channel Matlas. Video ini berisi soal dan pembahasan mengenai materi trigonometri bagian pertama. Harap disimak baik-baik. Baik teman-teman, kali ini saya akan membahas beberapa soal mengenai materi trigonometri. Nah, jadi saya sudah membuat materi mengenai trigonometri pada beberapa video saya sebelumnya. Teman-teman boleh menonton terlebih dahulu agar teman-teman dapat mengerti cara mengerjakan soal-soal yang akan saya tulis ini. Ya, kita akan langsung ke soal nomor 1. Jadi soal nomor 1, diketahui ada segitiga. Ya, segitiga. A di sini, B di atas, dan C di sini. Ini segitiga siku-siku ya. Nah, segitiga ini diketahui AC-nya sama dengan 1. Di sini akar 3. Dan di sini ya nggak tahu, kita anggap X ya. Setelah itu kita diminta untuk mencari nilai cos, sin, dan tan dari sudut alfa di sebelah sini. Ya, seperti rumusnya. Jadi kita coba mencari ya. Nah, pada video saya sebelumnya mengenai perbandingan trigonometri pada segitiga, saya sudah menuliskan bahwa cos itu akan sama dengan samping per miring, ya, sin to depan per miring, sedangkan tangan depan per samping. Nah teman-teman, kita sudah mengetahui dua sisi ini panjangnya, namun kita belum tahu panjang yang miring. Kita harus mencarinya terlebih dahulu. Nah, cara cari sisi miring kita sudah tahu, mungkin caranya adalah menggunakan Pythagoras. Nah, kita tuliskan X kuadrat akan sama dengan akar 3 kuadrat ya, yang sebelah sini, dan 1 kuadrat. Ini menjadi 3, menjadi 1, maka menjadi 4. X kuadrat sama dengan 4, maka X sama dengan 2. Ya, jadi di sini X-nya akan sama dengan 2. Lalu kita tinggal isikan saja di sini. Nah, pertama kita lihat dulu alfa di sini. Bagian sampingnya adalah sisi yang terkena langsung dengan sudut, maka sisi yang ini. Selainnya miring ya, miring itu ya kita akan pasangkan di miring ini. Maka 1, miringnya adalah 2. Depannya otomatis sisanya akar 3. Miringnya 2. Depannya akar 3, sampingnya 1. Ya. Jadi kita telah mendapatkan hasil seperti ini. Jadi cos alfa setengah, sin alfa akar 3 per 2, tan alfa akar 3 per 1 atau sama dengan akar 3. Ya, seperti itu. Kita akan masuk ke nomor 2. Ya, nomor 2. Ini diketahui ada titik koordinat. Titik koordinat K yaitu minus 5, minus 2. Koordinat L 3, minus 2. Dan M minus 5,4. Ya, seperti ini. Dan kita diminta untuk mencari nilai cos dari L dan tangen dari M. Ya, seperti ini. Nah, ini boleh kita jabarkan dulu. Cos itu sama dengan samping per miring ya. Dan tangan itu depan per samping, seperti ini. Nah, teman-teman, mungkin kalian jika bertemu soal koordinat seperti ini, kalian akan menggambarnya di koordinat kartesius. Nah, tapi saya akan memberikan cara yang lebih mudah untuk mengerjakan ini. Kita hanya perlu menggambar segitiga biasa seperti ini. Gak perlu menggunakan koordinat. Nah, sekarang langkah pertama, teman-teman lihat dari 3 huruf ini, 3 koordinat ini, mana yang X-nya sama. Karena ini kan X, Y ya. X-nya sama ada di K dan M, yaitu sama-sama minus 5. Maka K dan M ini kita akan taruh di sini, di tempat yang tegak. Ya, oke, paham? Jadi K dan M akan kita taruh di tempat yang tegak karena X-nya sama-sama minus 5. Nah, kita pikir lagi,
mau K di sini atau K-nya di sini. Cara lihatnya, kita lihat Y-nya. K, Y-nya itu minus 2, sedangkan M 4. Maka lebih besar 4 daripada minus 2. Jadi M-nya yang di atas. Karena dia lebih besar, maka dia di atas, dan K-nya di bawah, seperti itu. Lalu, ininya, ya sisanya saja, L. Nah, setelah ini, kita cari ininya, sisinya, panjangnya berapa. Ini sangat mudah. Kita pertama cari yang ini ya. Karena kita cari yang ini, kita fokus ke M dan K. M dan K. Nah, karena X-nya sama, kita tidak usah hiraukan. Kita lihat Y-nya. Di sini minus 2 dan di sini 4. Nah, teman-teman tinggal mengurangkan, cari selisihnya. Dari minus 2 ke minus 4, itu beda berapa? Ya, kita kurang besar, kurang kecil ya. 4 dikurang minus 2 akan sama dengan ya, 6 ya. Jadi seperti ini. 4 dikurang minus 2 sama dengan 6 ya. Maka ini panjangnya 6. Lalu K ke L juga, kita fokus ke K ke L. Dan ternyata Y-nya sama. Karena sama, kita hiraukan. Kita lihat bagian depannya. Nah, kita lihat bagian depannya lebih besar 3. Maka 3 kurang minus 5. 3 kurang minus 5. 8. Ya, seperti ini. Dengan triple Pythagoras yang sudah kita pelajari, 8, 6, ya, saya langsung aja ya, di sini adalah 10. Nah, setelah kalian menemukan 8, 16, 10 ini, kita tinggal mengisinya ke sebelah sini. Nah, kita lihat ya. Cos L. L adalah di sini. Maka sampingnya adalah 8. Ya, karena sudah di sini sampingnya 8. Miringnya adalah 10. Sedangkan kalau tangan M di sini. Tangan depan M adalah 8. Sampingnya, karena M di sini sampingnya adalah 6. Ya. Jadi dapat kita mendapat cos L dan tangan M yaitu 8/10 dan 8/6. Jadi kita tidak perlu menggambar koordinat kartesius ya. Kita hanya perlu melihat nilai X dan nilai Y yang sama. Lalu kita gambarkan seperti ini. Ya. Kita akan masuk ke nomor 3. Ya, nomor 3. Nomor 3 diketahui segitiga ABC ya dengan siku-siku di B. Ya. Siku-siku di B dan diketahui cos dari A 3/4. Ya, seperti ini. Nah, ini kita harus buat dulu segitiganya ya, seperti biasa. Nah, karena dia memiliki syarat siku-siku di B, maka kita harus tuliskan B-nya di sini. Ya, lalu A-nya dan C mengikuti saja. Bebas, A di sini, C di sini, terserah. Nah, lalu diketahui cos A 3/4. Nah, karena sudut A di sini ya, 3/4. Nah, cos kita sudah tahu, samping per miring. Maka yang samping itu 3/4-nya miring ya. Jadi dari A, kita lihat patokan A, sampingnya adalah ini. Maka ini 3 dan miringnya 4. Seperti ini. Maka kita harus cari dulu nilai ini. Cari nilai BC. Ini yang ditanyakan tadi BC ya. Yang BC. Maka cara mencari nilai BC sangat mudah sekali, yaitu dengan Pythagoras, yaitu BC kuadrat sama dengan miring kuadrat dikurang 3 kuadrat. Ini menjadi 16 kurang 9 menjadi 7. Maka BC-nya adalah ini kuadrat BC-nya adalah akar 7. Sini berarti akar 7. Ya. Jadi teman-teman, kalau sudah menguasai perbandingan trigonometri pada segitiga pada video saya sebelumnya, ini sangat mudah sekali untuk dikerjakan. Ya, kita akan lanjut ke nomor 4. Saya kasih batas dulu. Ya, kita masuk ke nomor 4. Diketahui
tangen X itu minus 2/3 ya. Dan kita diminta untuk mencari nilai 5 sin X tambah 6 cos X per 2 cos X kurang 3 sin X. Nah, mungkin teman-teman agak berpikir kenapa di sini sin tapi diketahui tan. Ini kan kayak gak nyambung gitu. Tapi sebenarnya ada persamaan di mana tan X akan sama dengan sin X bagi cos X. Nah, jadi teman-teman harus mengetahui dulu identitas trigonometri ya. Pada video saya sebelumnya, saya sudah membuat mengenai identitas trigonometri. Teman-teman bisa klik dulu video itu, nonton dulu videonya agar kalian dapat mengerti cara mengerjakan soal seperti ini. Nah, ini langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita mengalihkan masing-masing ini dengan seper cos X. Karena kita kalikan dengan seper cos X, otomatis nilainya tidak akan berubah ya. Ya, seperti ini. Ini kita anggap kayak kali 1, karena ini dicoret menjadi 1 ya. Nah, setelah kita mengalihkan dengan seper cos X, kita tinggal menjabarkannya di sini. Ya, kita kalikan ke dalam situ menjadi 5 sin X per cos X ya. Tambah cos X sama cos X hilang, sisa 6. Per ini 2 cos X hilang, sisa 2. Ditambah 3. Dikurang 3 sin X per cos X seperti ini. Jadi ini dapat kita jabarkan sin X cos X di sini adalah tan X. Maka menjadi 5 tan X tambah 6 per 2 dikurang 3 tan X seperti ini. Ya. Lalu kita kerjakan ke sini. Tan X diketahui minus 2/3. Maka menjadi 5 dikali minus 2/3 tambah 6 per 2 dikurang 3 kali minus 2/3. Ya. Ini berarti menjadi minus 10 ya. Per 3 tambah 6. Yang bawah menjadi 2. Ini dicoret menjadi 1 dan ini menjadi 2. Ya, seperti ini. Lalu kita kerjakan lagi. Ini kita samakan penyebutnya ya. Jadi 18/3. Jadi 18/3 kurang 10/3 per 4 ya. Menjadi 8/3 per 4. Ini dapat kita coret 2, maka menjadi 2/3. Ya, jawabannya seperti ini. Oke. Jadi teman-teman, ini adalah 4 soal mengenai trigonometri ya. Pembahasan soal mengenai trigonometri. Ini hanya video bagian 1. Jadi teman-teman kalau mau lanjut ke soal-soal betul-betul soal selanjutnya, teman-teman bisa nonton part 2-nya. Ayo dukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman gak ketinggalan materi-materi lainnya. Like jika kalian suka dengan video ini, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.